Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian yang disiarkan secara online. Saya berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita, sekalipun kita harus mengurung diri untuk sementara waktu. Pada hari ini kita memasuki hari Sabtu Sunyi, di mana gereja memperingati akan kematian Tuhan Yesus dan saat Tuhan Yesus berada di dalam kuburnya. Gereja yang memperingati Sabtu Sunyi biasanya memang tidak menyelenggarakan kegiatan apapun dan menghimbau setiap anggotanya untuk berdiam diri di rumah dan berdoa. Nah, renungan pada hari ini akan saya dasarkan pada Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-66. Saya ulangi lagi, Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-66. Saya akan membacakan demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit baru. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar di pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka. Dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa pada hari ini Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu juga menerangi jalan hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa dituntun oleh Tuhan melalui sabda-Mu ini. Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita tadi ada figur-figur yang menarik yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Ia datang menghadap Pilatus dan memohon izin untuk menguburkan jenazah Yesus. Yang kita perhatikan di dalam bacaan kita tadi, dikatakan bahwa ia seorang yang kaya. Barangkali ini sebuah keterangan yang sangat sepele, tetapi justru disitulah
ketika kita membaca Alkitab dan ada keterangan yang nampaknya sangat biasa, sangat sepele, justru itu sangat menarik untuk kita perhatikan. Seorang yang kaya, ia menggunakan kekayaannya itu untuk membeli tanah yang baru guna memakamkan jenazah Yesus. Ia tidak membiarkan, atau dikatakan ia tidak rela jikalau jenazah Yesus tergantung begitu saja di atas kayu salib. Dan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya mayat dari orang-orang yang disalibkan itu ya dibiarkan saja di atas kayu salib. Lalu burung-burung pemakan bangkai akan datang dan memakan daging dari mayat itu sampai habis. Yusuf, salah seorang pengikut Tuhan Yesus, tidak rela membiarkan mayat Yesus diperlakukan seperti itu. Maka ia menggunakan apa yang dimilikinya itu untuk membeli kubur dan memperlakukan jenazah Yesus dengan sebaik-baiknya, dengan sehormat-hormatnya. Itu tanda bahwa ia sangat mengasihi Yesus. Figur berikutnya adalah pemuka-pemuka agama. Para imam dan orang-orang Farisi. Mereka juga menghadap Pilatus. Tapi apa yang dikatakannya sungguh sangat menarik. Mereka berbicara dengan Pilatus, menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka, dan dari kata-kata yang diucapkannya kita tahu bahwa mereka masih dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan terhadap Yesus. Mereka mengatakan kepada Pilatus kira-kira begini. Dulu ketika si penyesat itu masih hidup, ia pernah bilang bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Maka sekarang jagalah kubur itu, supaya jangan murid-muridnya datang dan mencuri jenazahnya, lalu berbicara kepada orang banyak bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa si penyesat itu sudah bangkit. Kalau ini terjadi, maka penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk lagi dibandingkan yang pertama. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita tangkap dari kata-kata itu? Tidak salah kalau kita mengatakan betapa hatinya dan pikirannya sudah sedemikian rupa dikuasai oleh kebencian. Sampai-sampai bahkan ketika orang yang dibencinya sudah mati pun, rasanya kebencian itu belum terlampiaskan, belum terpuaskan. Coba bandingkan dua figur itu. Yang satu datang menemui Pilatus untuk menyatakan hormat dan cinta kasihnya kepada Yesus. Sementara figur yang lain datang kepada Pilatus untuk memuaskan kebenciannya. Nah, sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebencian itu memang sangat melumpuhkan baik hati nurani, akal budi, maupun juga rasa kemanusiaan seseorang. Kita belakangan akrab dengan istilah mabok agama. Terus yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan mabok agama itu adalah orang yang sangat sering berbicara tentang agama. Orang yang sangat sering berbicara tentang Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan justru bertolak belakang dari apa yang diucapkannya. Terus yang saya kasihi, barangkali tanpa kita sadari, kita juga sering berbuat semacam itu. Sangat sering berbicara tentang Tuhan, sangat sering berbicara tentang ajaran agama. Tetapi dari pembacaan ini kita mau disadarkan, hati-hatilah. Oh, bukan berarti bahwa saya melarang kita berbicara tentang Tuhan, bukan berarti bahwa saya melarang orang berbicara tentang ajaran agama. Itu baik,
Tetapi baiklah kita sadar bahwa ketika kita berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang ajaran agama, orang menuntut kita. Bagaimana perilaku kita? Bagaimana perbuatan kita? Apakah itu sejalan dengan apa yang diucapkan? Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, imam-imam kepala dan ahli-ahli atau orang-orang Farisi ini sungguh sangat berbeda, sangat kontras. Berbeda 180 derajat dibandingkan dengan Yusuf, orang Arimatea ini. Yang satu penuh dengan kebencian, yang satu penuh dengan cinta kasih. Yang menggunakan apa yang dimilikinya untuk menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan. Mana yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat? Tentu Tuhan menghendaki supaya kita melakukan seperti yang Yusuf Arimatea lakukan. Menggunakan apa yang kita miliki, juga kekayaan kita, keberadaan kita, kehidupan kita, untuk menyatakan hormat dan cinta kasih kepada Tuhan, yaitu dengan taat melakukan apa yang Ia perintahkan. Selamat menjalani Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh diajak untuk merenungkan firman-Mu ini. Kami boleh diajak untuk melihat pribadi-pribadi yang berbeda. Pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang menghormati Tuhan, dan pribadi yang membenci Tuhan. Yang satu tidak banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sementara yang lain berbicara banyak tentang Tuhan, tiap hari bergelut dengan ajaran-ajaran agama, tetapi apa yang diperbuatnya dipenuhi dengan kebencian, permusuhan, dan kedengkian. Justru bertentangan dengan apa yang setiap harinya digumuli. Ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk memilih apa yang baik dan benar. Ajarkan kepada kami untuk memilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, supaya di dalam menjalani kehidupan ini, kami boleh senantiasa menjalani atau memilih segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.